Kadang orang tetap gak bisa ngerti, baca firman juga gak ngerti. Yang penting gak bisa kena Tuhan sungguh-sungguh. Karena apa? Ada selubung yang menutupi mereka. Saat selubung itu dibukakan, maka orang akan bisa melihat dengan baik. Maka orang baru bisa mengena, saudara, melalui firman dan Roh Kudus akan bisa mengerti. Saya bersyukur waktu saya baca firman ini, saya ingat saya pernah mengalami waktu zamannya Toronto Blessing. Jadi, saudara, pertama kita rombongan di sana, saudara, karena dengar tentang itu waktu namanya Toronto Blessing. Ada yang senang sekali, wah luar biasa. Tapi ada yang mencela, itu sesat, itu keliru, macam-macam. Aja saya dengan beberapa, kita datang ke sana mau tahu sendiri itu benar atau tidak. Hari pertama, saudara, mulai kita ikuti di Toronto. Kita lihat orang dijamah Tuhan, orang terjatuh, orang gemetar, orang tertawa. Kita juga gak bisa terima, saudara. Ini gimana nih ibadah kok seperti gini, saudara. Kita semua belum bisa. Saya pribadi pun belum bisa menerima, saudara. Kok ibadah seperti ini kelihatannya kacau gitu, saudara. Lalu ya sudah, kita banyak lihat saja. Malamnya saya doa dengan Tuhan. Tuhan, ini gimana ibadah seperti ini? Tuhan berkata, kalian jauh-jauh dari Indonesia ke Toronto itu jauh sekali, saudara. Jangan langsung nolak, ya dicoba saja. Buka hati dulu, ya diterima dulu saja. Kalau nanti nggak baik ya dibuang. Tapi kalau baik kamu dapat berkat gitu, saudara. Jadi jangan langsung nolak. Kalau langsung menghakimi, kalau langsung nolak, ya nggak pernah bisa dapat. Lalu besoknya waktu sungguh-sungguh kita datang lagi, saya sudah siap hati. Saya berkata, ya Tuhan, aku siap, ya Tuhan mau jamah, modelnya seperti apapun terserah loh. Saya nanti jatuh, atau saya sampai gemetar, atau saya basah roh, atau apapun lah, sudah terserah Tuhan. Nah waktu kita mulai berserah pada Tuhan, saya pribadi ngalami banyak. Saya yang lain semua ngalami banyak. Pak Agung, saudara, Pak Ari, semua, Pak Sahabat duduk semua ngalami banyak. Saya ngalaminya seperti ini, saudara. Saat kita menyerah, tiba-tiba tangan saya itu seperti ada dorongan untuk gerak. Saya sudah janji Tuhan, saya akan ikuti semua. Ya saya ikuti, saudara. Tapi lama-lama getarannya itu bisa makin keras, saudara. Makin lama sangat keras sekali. Sampai lama-lama saya bisa terpental, saudara. Kira-kira 2 meter ke belakang gitu, saudara. Orang bingung, ini ada apa itu, saudara. Setelah itu, saudara, saya heran di bawah. Orang mulai lihat semua. Saya mulai tertawa, cekikian gitu, saudara. Bagi orang ini buat saya. Di sini tertawa seperti itu, saudara. Orang nggak bisa ngerti. Lalu tiba-tiba, kalau masih ingat ya, Pak Agung ya, dada saya itu seperti naik gitu, saudara. Naik gitu, saudara. Berkali-kali. Bukan hanya dada, saudara. Kepala saya itu seperti ditarik itu. Tidur itu seperti ditarik gitu, saudara. Ya diangkat, saudara. Orang lain lihat, orang lain bingung. Ngapain ya dadanya sampai naik. Kepala yang sampai naik. Saya yang alami, saya tahu. Di alam roh, saya seperti di satu ruangan. Seperti ruangan operasi. Didudurkan di situ. Lalu yang dilakukan Tuhan apa, saudara? Di sini semua dalam hati saya, sampah-sampah, tekanan-tekanan, kepahitan dicabut semua, dibuang. Sampai seperti tertarik, dibuang gitu, dibuangi semua. Dan ternyata setelah itu saya mengalami roh saya menyala-nyala, sukacita ilahi terus. Ya ada luar biasa. Mengalami bebas dari semua tekanan, bebas dari semua kepahitan, bebas dari semua ketakutan, saudara. Itu luar biasa. Lalu saya ngalami lagi. Di dahi saya ini seperti ada selaput tadi, ditanggalkan sama Tuhan gitu, saudara. Ada selaput itu ditanggalkan. Maka kepala saya seperti tertarik gitu, saudara. Ditanggalkan gitu, saudara. Orang yang gak ngalami gak tahu kenapa itu. Saya sering ngerti karena saya yang ngalami sedang dibawa di situ. Tapi akibatnya apa? Setelah dua-dua, kalau dada tadi merdeka, roh menyala-nyala. Sampai sekarang kan menyala terus, saudara ya. Kalau yang di sini, saudara, setelah itu kalau saya baca Alkitab, tiba-tiba hidup. Hikmat itu tiba-tiba mengalir, saudara. Bisa lihat sesuatu. Bukan ayat yang mati, ayat yang hidup, saudara. Baca itu bisa mengerti. Artinya dijabarkan oleh Roh Kudus lebih luas lagi. Terus lebih luas dan terus berkembang sampai sekarang. Berbahagia kalau saudara mengalami seperti itu. Ditanggalkan.
Sampai sekarang juga saya ingin pesan juga, kalau lihat orang dilawan dan macam-macam, jangan dianggap salah, jangan menghakimi lah maksud saya. Karena biasanya nggak ngalami, nggak ngerti. Kalau menghakimi bisa salah. Belum lama saya juga dikirim orang, Pak, model ibadah seperti ini, mosok dari Tuhan, apa enggak dari setan gitu. Tapi saudara ingat loh, Alkitab berkata, waktu Roh Kudus dicurahkan pertama kali, kacau enggak? Kacau. Tiba-tiba ada seperti suara gaduh, seperti ada angin ribut, betul enggak saudara? Tiba-tiba ada seperti lidah api, hingga lidah api, hingga lidah api. Tiba-tiba mereka berkata-kata dengan bahasa yang mereka enggak ngerti, enggak bisa. Bu, sampai dianggap sepertinya mampabu. Padahal itu Tuhan toh, pencurahan Roh Allah toh. Jadi kalau hanya ditampilkan orang gini lalu dituduh sesat, jangan percaya, jangan menghakimi. Roh Kudus waktu curahkan pertama keadaannya seperti itu. Saya ngalami, orang yang ngalami dia teguh imannya. Ya, tapi kembali pada firman ini saja. Kalau saudara ngalami, dibukakan selaputnya, saudara akan ngalami berjalan bersama Yesus ya dalam tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan, dan itu akan buat saudara lebih mengenal berjalan sungguh-sungguh bersama Tuhan.